Al-Maidah ayat 3 ini pada pertemuan kali ini akan kita bahas lebih lanjut bagaimana bunyinya, bagaimana kandungannya, dan bagaimana kisahnya sehingga turun ayat 3 pada surat Al-Maidah. Ya. Itu jadi berkaitan antara pertemuan yang lalu masih melanjutkan mengenai materi peristiwa Haji Wada. Sekarang bagaimana kalian sudah tahu belum kisah turunnya apa wahyu terakhir yang diterima oleh Rasulullah SAW? Belum. Hanya hari ini kita akan mempelajarinya sejarah turunnya ketika wahyu terakhir tersebut, ya. Itu tujuannya, ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, semuanya silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku. Sekarang anak-anak silakan, ibu punya gambar, nanti kita amati. Silakan amati. Nah, ada gambar. Perhatikan dengan teliti gambar berikut. Gambar yang pertama, yang ini adalah gambar apa? Haji. Haji. Mereka memakai baju putih, ya. Nah, ini adalah apa namanya? Apa Ka'bah itu? Kiblatnya umat Islam. Lanjut. Nah, ini Nabi Muhammad sedang naik unta. Ini masih di Mekah dan ini masih melaksanakan Haji Wada. Dan berkata bahwa pada saat itu mengingatkan untuk selalu menjaga persatuan seluruh umat. Surat apa yang turun ketika peristiwa Haji Wada tadi? Al-Maidah. Apa bunyi Quran surat Al-Maidah ayat 3? Nah, sudah pada tahu belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Kapan Al-Maidah diturunkan? Kapan? Ketika Peristiwa Haji Wada. ya, betul, ketika peristiwa Haji Wada. Agama apa yang paling sempurna di dunia ini? Agama Islam. Islam. Tidak ada lagi agama yang paling sempurna kecuali agama Islam. Itu yang akan kita bahas mengenai bagaimana kisah turunnya wahyu terakhir. Adapun tujuannya, kompetensi apa yang akan kita capai hari ini? Yang pertama, Ibu menjelaskan kisah turunnya wahyu terakhir yang diterima oleh Rasulullah. Yang kedua, menjelaskan pesan pidato terakhir Rasulullah. Dan yang ketiga, menjelaskan kandungan surat Al-Maidah ayat 3. Dan Ibu harap kita belajar bersama-sama untuk menciptakan profil pelajar Pancasila, bahwa kita bisa meneladani akhlak mulia dari Rasulullah SAW, dan nanti juga kita ada kreativitasnya dan bergotong royong untuk kerja kelompok, yaitu kemudian metodenya. Untuk pertemuan kali ini Ibu menggunakan project study learning atau ada produk tertentu yang akan kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Kemudian juga untuk lebih memahaminya, cakupan materinya hanya bagaimana turun kisahnya, kemudian
ambil dari pesan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Itu materi yang akan kita bahas hari ini ya. Siap semuanya? Siap. Semuanya semangat ya? Masih rada agak loyo ya. Tepuk semangat aja dulu. Tepuk semangat. Bagaimana kalian merasa penasaran tidak dengan kisahnya? Simak video pembelajarannya. Makanya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Sang Penguasa alam semesta. Semoga sholawat dan keselamatan tercurahkan selalu pada Nabi dan Rasul termulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi terakhir yang juga penyampai risalah dari Allah Azza wa Jalla berupa Al-Quran. Al-Quran sendiri dalam penyampaiannya dilakukan secara bertahap, di waktu yang berbeda, serta di tempat yang berbeda. Ada banyak ragam pendapat tentang ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW. Salah satunya adalah ayat 3 surat Al-Maidah yang diterima Nabi saat haji wada atau haji terakhir. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepada nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, ini kandungan Al-Maidah ya, makanan yang diharamkan, larangan. Nah, ini sangat terakhir menjelang jawaban ya. Nah, setelah kalian tadi melihat video pembelajaran, pengetahuan apa yang kamu terima dari video pembelajaran tadi? Apa pesan Nabi terakhir kalinya itu tadi apa? 2 hal pegangan umat Islam itu apa tadi? Al-Quran, hadis. Nah, terus juga dalam Al-Maidah ayat 3 ini kandungannya apa? Nah, bahwa kandungan isi surat Al-Maidah ayat 3 ini yang pertama yaitu makanan yang diharamkan tadi apa? Babi. Terus apa? Bangke, tahu bangke? Contohnya ada ikan. Ketika ikan ngamang dina kalong itu tidak boleh. Islam memberikan keringanan bagi orang-orang dalam kondisi darurat, lamun darurat, untuk memakan makanan haram. Tapi jika tidak dilakukannya bisa mengakibatkan kematian. Jadi kudu lamun tengah dahar eta bakal maut. Contohnya untuk obat. Contohnya ibu cenah. Jadi kita dalam kondisi darurat, pokoknya harus di jalan. Nah, ini saat-saat terakhir bahwa Rasul itu tak lama kemudian setelah peristiwa Haji Wada, tepatnya bulan Safar di tahun ke-11, dan wafatnya Nabi Muhammad itu pada tahun 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah wafatnya. Nah, tadi kita sudah menjelaskan dan melihat materi video pembelajarannya ya. Nah, sekarang untuk lebih memperdalam lagi bagaimana Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini, kita hari ini akan membuat kaligrafi untuk menulis, memperdalam lagi bagaimana sambil menghafal Quran surat Al-Maidah ayat 3. Namun sebelum itu, ibu punya LKPD, silakan diisi dulu LKPD-nya. Membuat karya produk yang terbaik, karya kalian
karya kaligrafi. Dan adapun bahan-bahannya, ya, bahan-bahannya silakan siapkan pensil atau pewarna bebas. Kemudian nanti ibu kasih kertasnya. Setelah itu boleh menggunakan alatnya sesuai yang kita akan kesepakatan kelompok. Nanti dibagi kelompok. Kemudian akan membuat karya kaligrafi. Bahan-bahannya sudah pada siap? Ya. Setelah itu kita membuat kesepakatan apa saja nanti yang akan kita laksanakan. Yang pertama, semuanya kerja kelompok. Ibu harap adanya kerjasama bareng-bareng. Setelah itu nanti kita akan setiap kelompok melakukan presentasi ke depan menjelaskan kandungan surat Al-Maidah ayat 3. Setelah itu kita karyanya dipajang di kelas. Itu hari ini ibu kasih waktu pengerjaannya, kasih waktu 30 menit saja ya. Nah, 30 menit. Yes. Untuk menulis kaligrafi karyanya. Kita buat kelompok. Kita buat kelompok. Ini bahan-bahannya. Karyanya sudah pada beres? Sudah. Setelah karyanya beres, nanti presentasi ke depan memperlihatkan karyanya, sedangkan kelompok yang lain menanggapi apakah ada kekurangannya atau menilai bagus atau tidaknya. Seperti itu. Sebelum ke presentasi, kita ice breaking dulu semuanya. Kita ice breaking dulu. Semuanya tepuk tangan. Gimana? Senang? Senang. Sekarang biar tambah senang, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan kaligrafinya ke depan. Semuanya ke depan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ini adalah karya dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana teman-teman? Bagus tidak? Silakan. Tanggapannya bagaimana? Tanggapannya bagaimana? Bagus. Wadahnya? Cantik. Wadahnya cantik. Terus huruf kaligrafinya sudah rapi? Sudah. Sudah? Lumayan rapi. Ya. Mari kita sepakati nilainya mau berapa? 85. Setuju semuanya? Setuju. Berarti ini nilainya 85. Ya, terima kasih kelompok 1. Ucapan terima kasih kepada semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4 yang sudah mempresentasikan karyanya masing-masing. Nah, sekarang Ibu ucapkan bagus, bagus, bagus. Ulangi lagi. Bagus, bagus, bagus. Karyanya silakan kumpulkan. Akan Ibu kita tempel di kelas ya. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan seorang. Ya, silakan. Bu, pada Rasulullah
Rasulullah kan meninggal dunia. Nah, ya. Meninggal dunia Rasulullah pada umur berapa, Bu? Umur berapa ada yang tahu? Oh, yang 3. Ah, betul. Berapa? Yang 3. Nah, itu ya. Nah, terima kasih ya sudah bertanya. Kemudian mari kita sama-sama simpulkan materi hari ini bahwa kisah turunnya wahyu terakhir itu adalah Quran surat Al-Maidah. Merupakan bunganya tadi yaitu yang pertama apa? Makanan yang diharamkan. Yang kedua, judi. Nah, tidak boleh judi. Yang ketiga, Islam itu adalah agama yang paling sempurna. Dan Islam memberikan keringanan bagi orang yang kondisi darurat untuk memakan makanan yang halal apabila jika tidak melakukannya akan mati. Itu ya kandungan surat Al-Maidah ayat 3. Sekarang ini isi LKPD-nya sebentar. Isi LKPD-nya silakan ditulis. Marilah kita sama-sama untuk menyimpulkan materi dari peristiwa wahyu yang pertama sampai yang kedua turunnya wahyu terakhir, bahwa Rasulullah itu mendapatkan wahyu ketika di padang Arafah ketika melaksanakan perintah